Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat Mika semua. Berjumpa lagi di Spirit of Ramadan. Apa kabar hari ini? Gimana? Puasanya masih lancar kan ya? Yang adik-adik kelas 1, 2, semoga belajar puasanya tetap lancar ya. Atau mungkin ada adik kelas 2 atau kelas 3 yang sudah puasa sehari. Nah, semoga tetap lancar juga ya. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Bu Win. Nah, hari ini kita ngobrol tentang adab bergaul dengan sesama saudara muslim. Nah, saudara muslim itu siapa sih? Saudara muslim itu ya semua orang yang beragama Islam itu adalah saudara muslim kita. Walaupun mungkin gak ada hubungan darah, jadi bukan saudara secara ini ya, mungkin adiknya paman atau anaknya kakek, nah bukan, tapi semua umat Islam yang beragama Islam itu adalah saudara kita. Nah berarti banyak banget ya saudara kita, nggak hanya yang di desa kita, tetangga kita itu saudara kita. Nanti kalau teman-teman jalan-jalan ke luar negeri, mungkin pergi umroh, ketemu umat muslim dari negara lain, nah itu juga saudara muslim kita. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan ketika kita berinteraksi, berteman, itu adalah adab bergaul. Adab bergaul yang pertama adalah memilih teman bergaul dan teman duduk. Nah, teman duduk di sini maksudnya teman yang akrab atau kalau teman-teman bilang sahabat. Nah, kenapa sih kita harus memilih teman bergaul atau teman duduk kita? Nah, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat dengan siapa ia berteman. Nah, jadi pentingnya kita memilih teman itu akan mempengaruhi dengan kebiasaan kita, karena karakter atau tabiat atau sifat itu bisa menular. Nah, coba teman-teman rasakan atau teman-teman perhatikan. Misalnya nih di kelas teman-teman duduk sama ada satu teman yang dia gojek terus. Nah, nanti lama-lama kan kita jadi terpancing untuk ikut gojek. Tapi kalau teman-teman misalnya memilih duduk dengan teman yang serius memperhatikan, nah teman-teman akan ikut terpancing juga atau ikut menyesuaikan dengan teman kita tadi. Nah, maka jangan sampai salah memilih teman ya. Jadi teman dekat yang berakhlak jelek itu bisa menimbulkan bahaya yang nyata, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, permisalan teman duduk yang soleh dan akhlaknya buruk bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi bisa jadi ia memberimu minyak wangi, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau yang wangi darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi ia membakar pakaianmu atau engkau mendapat bau yang tidak sedap darinya. Nah, jadi ini permisalannya kalau teman yang soleh itu bagikan penjual minyak wangi. Nah, teman-teman pernah mencium minyak wangi ya? Jadi kalau kita deket-deket sama penjual minyak wangi, bisa jadi, kita jadi kepengen beli nih, maka kita beli minyak wangi. Atau bisa juga karena temannya baik, maka dia ngasih kita minyak wangi. Atau kalau nggak beli atau dia nggak ngasih, minimal kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita bisa kecipratan wanginya. Nah, itu perumpamaan untuk permisalan ketika kita punya teman yang soleh. Nah, kalau punya teman yang akhlak buruk gimana? Permisalannya seperti pandai besi. Tahu pandai besi? Pandai besi itu orang-orang yang kerjanya menempa besi menjadi pisau dan alat-alat lainnya. Nah, itu kan prosesnya besi dibakar. Maka ketika kita dekat dengan pandai besi, bisa jadi kita kalau deket-deket bisa terbakar pakaian kita, atau kalau enggak kita jadi kena bau yang tidak sedap itu. Oke, itu tadi adab yang pertama ya. Jadi memilih teman bergaul dan teman duduk. Nah, sekarang adab yang kedua. Yang kedua adalah cintai karena Allah. Nah, jadi kedudukan persaudaraan yang agung adalah
ketika diniatkan karena Allah dan untuk Allah. Jadi ketika kita berteman dengan seseorang, kita bersahabat dengan orang lain, kita niatkan karena Allah, kita niatkan untuk Allah, bukan karena dia, oh temanku itu ganteng loh, makanya aku deket-deket dia, atau temanku itu, oh dia kaya, maka aku deket-deket dia, biar dijajak nih, atau mungkin temennya bapaknya pejabat, maka deket-deket dia biar apa ya, biar dapat manfaat yang lebih. Nah, jadi ketika persaudaraan itu diniatkan karena Allah, maka itu adalah persaudaraan yang paling agung. Nah, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, pada hari yang tidak ada naungan selain naunganku. Nah, jadi naungan itu perlindungan. Jadi pada hari kiamat itu perlindungan hanya dari Allah saja. Maka Allah akan memberi perlindungan kepada orang-orang yang mencintai atau bersaudara yang diniatkan karena Allah. Dan satu catatan penting, ketika kita meniatkan diri untuk bersaudara karena Allah, kita bisa memberitahu kepada saudara kita itu. Jadi misalnya kita bilang sama misalnya temannya namanya Umar, Umar, aku mencintaimu karena Allah. Nah, itu boleh dikasih tahu. Oke, sekarang kita adab yang ketiga ya. Adab yang ketiga adalah menampakkan senyum, bersikap lembut, dan berkasih sayang. Nah, teman-teman kalau ketemu temannya, kira-kira senang ketemu teman yang cemberut apa ketemu teman yang senyum? Nah, pasti kita semua pasti senang ya kalau ketemu teman yang senyum. Maka betapa keutamaan senyum atau menampakkan wajah yang berseri di hadapan saudara kita. Jadi ada satu hadis, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, ketika lagi nggak punya uang, kita senyum sama saudara aja udah dihitung sebagai sedekah. Kemudian yang berikutnya adalah bertutur kata lembut. Jadi kalau ngomong sama temennya, jangan yang bentak-bentak atau jangan yang galak-galak. Jadi yang bertutur kata lembut. Atau kalau teman-teman pernah mendengar slogan, ada slogan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, jadi ketika ketemu teman, senyum. Kalau sudah senyum berarti ucapkan salam. Kemudian disapa. Jadi misalnya ketemu temennya, mau kemana? Jadi atau kemudian tanyanya dengan sopan ya, bukan hei Aryandi atau ini ya, tapi ucapkan dengan sopan. Kemudian ada satu hadis lagi, yaitu saling berjabat tanganlah karena hal itu akan menghilangkan rasa dengki. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai dan menghilangkan kebencian. Jadi disunahkan sekali untuk kita ketika ketemu teman berjabat tangan ya. Tapi ketika sekarang sedang pandemi COVID, jadi kita sedang menjaga jarak, maka teman-teman bisa mengganti jabat tangan dengan salam di atas di depan dada. Nah, jadi teman-teman pasti sudah praktek semua ketika datang ke sekolah. Jadi ketemu Bapak Ibu guru, menyapa dengan tersenyum, Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Ya. Adab yang keempat adalah disunahkan untuk memberi nasihat. Nah, jadi ketika kita tahu teman kita sedang melakukan kesalahan atau mungkin teman kita sengaja, bukan sengaja ya, tapi tidak sengaja berbuat salah. Nah, jadi kita bisa mengingatkan atau bisa memberikan nasihat. Nah, tapi ingat juga ya, adabnya dalam memberi nasihat. Jangan sampai kita memberi nasihat sama teman masih di depan umum tapi langsung dinasehati, enggak. Jadi ada pemberi nasihat pun ada. Jadi teman-teman bisa mengajak temannya ketika ingin memberi nasihat, bisa diajak ke tempat yang sepi, ngobrol berdua. Nah, jadi memberi nasihat pun ada caranya, karena hal baik yang ketika dia dilaksanakan dengan cara yang kurang baik itu pun jadinya tidak baik. Oke. Cukup sekian dulu dari Bu Win. Jadi tadi ada 4 adab dalam
bergaul dengan sesama saudara muslim, yaitu pertama, memilih teman, yang kedua, cintai karena Allah, yang ketiga, senyum, salam, sapa, jadi berkata lembut dengan saudaranya. Yang keempat, disunahkan untuk saling memberi nasihat. Semoga teman-teman dan kita semua bisa melaksanakan adab-adab bergaul tadi. Jadi selain kita mendapatkan saudara yang banyak, kita juga mendapatkan ridho dari Allah, dihitung sebagai pahala. Cukup sekian dari Bu Win. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.